Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Hari ini Jumat 21 Januari 2022. Hari ini merupakan hari keempat dalam Pekan Doa Sedunia. Hari ini gereja juga merayakan pesta wajib Santa Agnes Perawan dan Martir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan berdoa, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Engkau memilih kami menjadi murid-murid-Mu untuk menjadi saksi bagi pewartaan sabda-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami dan memberkati kami agar sabda-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan setiap hari dan menjadi kesaksian hidup kami. Bapa, kami juga berdoa, semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes Martir-Mu mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali bahwa menjadi murid Tuhan itu adalah pilihan dari Tuhan. Kita yang saat ini di zaman modern juga menjadi murid-murid Tuhan Yesus, itu juga merupakan kasih karunia dan pilihan Tuhan bagi kita. Kita hanya menyediakan diri kita untuk menjadi pewarta sabda bahagia, yaitu sabda sukacita dari Tuhan. Kalau kita dengar tadi ke-12 murid Tuhan Yesus yang dipilih, maka murid yang pertama yaitu Simon yang kemudian diberinya nama Petrus atau kita kenal dengan Simon Petrus. Maka Rasul Petrus inilah yang menjadi soko guru gereja atau yang menjadi batu dasar dari gereja. Nah, kita ingat bahwa Rasul Petrus inilah yang kemudian menjadi paus yang pertama di Roma. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga merayakan pesta wajib Santa Agnes. Santa Agnes itu siapa?
Santa Agnes itu seorang yang lahir di Roma, Italia pada tahun 2091 Masehi. Santa Agnes ini dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristiani. Dia seorang gadis yang berasal dari keluarga bangsawan. Tahu bangsawan? Bangsawan itu artinya masih keluarga kerajaan. Keluarga ini hidup pada masa gereja perdana, yaitu pada masa penganiayaan yang luar biasa kejam dalam pemerintahan Romawi. Agnes adalah seorang remaja yang memiliki rupa jelita, cantik, dan hal itu membuat banyak pemuda terpikat padanya. Salah satunya adalah yang bernama Prokop, putra dari prefek Sempronius. Namun, Agnes ini selalu menolak lamaran dari siapapun dan termasuk dari Prokop tersebut. Alasannya sederhana, karena dia mengatakan sejak kecil ia adalah kekasih dari Tuhan Yesus. Jadi dia selalu mengatakan pada orang bahwa dia telah memiliki kekasih. Siapa? Tuhan Yesus. Dan dia bilang dia tidak akan mengikatkan diri pada orang lain kecuali kepada kekasihnya itu. Prefek Sempronius, ayah dari Prokop, sangat kecewa dan marah pada Agnes. Ia dijatuhi hukuman mati, tapi karena hukum Romawi pada waktu itu tidak menghendaki hukuman mati terhadap gadis, maka Prefek Sempronius menyeret Agnes ke dalam mezbah berhala dan memerintahkan ia menyembah berhala. Kalau tidak, ia menyiksa dengan kait besi. Sadis ya, tetapi Agnes tidak gentar. Dia selalu mengatakan bahwa Yesus Kristus amat pencemburu. Ia tidak akan membiarkan kemurnian para mempelainya dicemarkan. Ia akan melindungi dan menyelamatkan mereka. Setiap orang yang berusaha mengganggu Agnes menjadi buta, dan kebutaan tersebut hanya hilang melalui doa Agnes kepada Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ternyata penyiksaan kepada Agnes itu bukan hanya sampai di situ. Pada akhirnya Agnes diikatkan pada sebuah tiang untuk dibakar hidup-hidup. Namun kayu bakar tidak tersulut api. Saking jengkelnya, maka kepala pasukan eksekusi menghunus pedangnya lalu memenggal kepala Agnes. Agnes meninggal sebagai perawan dan martir pada tahun 304 Masehi pada usia 13 tahun. Masih sangat muda ya. Waktu itu pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Agnes dimakamkan di samping Via Noventana di Roma. Ia dihormati dalam gereja Katolik dan diperingati setiap tanggal 21 Januari. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dari teladan hidup Santa Agnes, kita tahu bahwa menjadi murid-murid Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus itu tidak disukai orang dan bahkan harus menanggung resiko sampai dengan kematiannya. Semoga kita adalah murid-murid Tuhan Yesus di masa modern ini yang selalu setia untuk mewartakan kasih Tuhan, mendekatkan diri kepada firman Tuhan, dan dapat menjadi teladan bagi semua orang. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus,
kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam sepanjang hari ini melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Semoga dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati kita semua.